Shalom teman-teman sekolah Minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah Minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah Minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer. Atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, tidak terasa ya hari ini kita berjumpa kembali untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Allah. Satu minggu sudah kita lalui, tapi masing-masing kita pasti merasakan kasih Allah hari lepas hari. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pagi ini, mari kita berdoa. Kak Bayu akan pimpin kita semua berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kami hari lepas hari. Berkat-Mu boleh kami rasakan dan boleh kami senantiasa rasakan lewat Papa, kasih setia Papa dan Mama, kakak dan adik dan teman-teman kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di rumah kami masing-masing kami akan beribadah, kami yakin dan percaya Allah hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak cerita-cerita yang sudah kita lalui minggu-minggu yang lalu? Masih ingat? Nah, kita belajar tentang kitab Keluaran. Allah memanggil Musa, kemudian apalagi? Masih ingat? Allah menyertai Musa, adik-adik. Juga Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, apa yang Allah lakukan? Apa mujizat Tuhan yang bisa dirasakan oleh bangsa Israel? Mereka mendapatkan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Sehingga walaupun mereka di padang gurun, mereka tidak merasakan kepanasan dan tidak merasakan sang kegelapan. Karena Tuhan selalu menyertai. Nah, hari ini adik-adik bersama-sama kita tetap merenungkan tentang mengumpulkan satu tema tentang bagaimana Allah mencukupkan kebutuhanku. Mari sebelumnya kakak undang kita semua menyanyikan pujian Allah mana seperti Allahku. Mari teman-teman semua, kita bernyanyi bersama-sama. Seperti aku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng terusan, menara pembatasan bagi semua yang percaya padanya.
Adik-adik, hebat kan Allah kita? Wah, benar-benar hebat. Allah yang dirasakan hebat oleh bangsa Israel juga Allah yang hebat boleh kita rasakan. Adik-adik, mari bersama-sama kita akan pujikan pujian Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, gimana sikap yang baik untuk kita mendengarkan firman Tuhan? Kita harus menghormati firman Tuhan. Kita harus menghormati kehadiran Allah. Oleh karenanya, tidak boleh makan-makan ataupun minum. Kita akan sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya, yuk kita menyanyikan pujian Burung Pipit Dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai pertengahan ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati serta pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajar kami untuk tetap duduk diam dan tenang pada saat firman-Mu disampaikan. Biarlah firman-Mu dapat masuk dan tertanam dalam hati kami semua, dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami semua. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, agar kami mampu mencerna setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, Shalom. Sebelum Kak Rice menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita lihat tayangan berikut ini. Ma, sudah makannya. Lah, kok masih ada sisa? Harusnya dihabiskan. Ini kan berkat Tuhan. Kenyang, Ma. Lain kali dihabiskan ya. Nanti setelah dengar firman Tuhan, mau berubah ya. Iya, Ma. Ya, adik-adik, setelah melihat tayangan tadi, apa adik-adik selalu menyisakan makanan waktu makan? Dan kemudian makanannya dibuang karena tidak bisa menghabiskan? Apakah adik-adik juga selalu minta makanan yang enak? Di luar sana adik-adik masih banyak yang kekurangan dan masih banyak yang kelaparan. Adik-adik, bagaimana rasanya kalau perut kita lapar? Pasti kita tidak semangat, pasti badan kita lemas. Apalagi kalau sedang beribadah, pasti tidak konsentrasi dan ngantuk. Ya, ingat adik-adik cerita minggu lalu tentang bangsa Israel yang Tuhan sertai melalui tiang awan waktu di siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dengan tema Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dengan mencukupkan makanan di sepanjang perjalanannya di padang gurun. Kita buka di Keluaran 6 ayat 1 sampai 36. Adik-adik, kakak akan bacakan dan ceritakan bagian-bagian yang penting saja ya. Adik-adik yang bisa membaca sendiri bisa membaca nanti bersama orang tua. Dengarkan baik-baik ya. Keluaran 6 ayat 1 sampai 36. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang Gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan.
Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu yang petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apakah itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwanya." Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menangkarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tetapi orang-orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk, dan tidak ada ulat di dalamnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu." Lalu istirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka akan makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikian sabda Tuhan. Mari adik-adik, kita akan belajar bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel dalam bentuk makanan sepanjang perjalanannya di padang gurun. Orang-orang Israel mengikuti Musa ke padang gurun, tetapi tidak ada yang bisa mereka makan di sana. Mereka menggerutu kepada Musa dan berkata, lebih baik kita tinggal di Mesir saja, seperti dulu di sana.
kita akan dicukupkan makanan kita. Daripada kita di sini, kita mati kelaparan. Lalu Musa minta kepada Tuhan untuk membantu mereka. Tuhan berjanji akan menurunkan roti dari surga untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Keesokan paginya, seluruh tanah ditutupi oleh sesuatu yang kecil dan bundar. Wah, roti dari surga, kata mereka. Ya, itu adalah mana. Tuhan telah mengirim mana untuk mereka makan dan burung puyuh. Bangsa Israel lalu mengisi keranjang mereka dan membawa mana itu ke kemah mereka untuk dimasak. Rasanya seperti kue madu. Tuhan berkata agar orang Israel mengambil secukupnya saja. Tetapi ada juga yang tidak taat. Mereka mengambil lebih dan menyimpannya. Keesokan harinya, mana yang tersisa itu penuh dengan cacing. Musa pun marah dan menegur mereka. Pada hari yang ke-6, Tuhan memberitahu Musa agar menyuruh bangsa Israel untuk mengambil mana dan mencukupkan selama 2 hari. Karena besok adalah hari istirahat. Itu adalah hari untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lalu menyimpan mana itu untuk 2 hari. Tetapi kali ini tidak ada cacing di sana, meskipun disimpan sampai esok harinya. Tuhan memerintahkannya untuk memelihara orang-orang Israel dengan menurunkan roti dari surga. Selama 40 tahun loh adik-adik, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikian juga Tuhan sudah memelihara hidup kita. Tuhan sudah mencukupkan apa yang kita perlukan. Tapi ingat adik-adik, Tuhan tidak suka pada anak-anak yang tidak menghabiskan makanannya. Itu adalah berkat Tuhan adik-adik. Tuhan sudah mencukupkan kepada kita. Dan makanan itu harus kita habiskan waktu kita makan adik-adik. Itu bukti bahwa kita sudah melakukan perintah Tuhan. Kita sekecil apapun, kita mengucap syukur. Dari kita diberi makan, kesehatan, kita bisa mengerjakan tugas-tugas di sekolah, di rumah, meskipun di rumah saja. Kita sudah diberikan Tuhan kesehatan sekecil apapun, berkat Tuhan, kita mengucap syukur ya adik-adik. Hari ini kita mau berubah. Kita rajin membaca firman Tuhan, tidak suka marah, dan satu lagi, tidak suka bersungut-sungut, dan selalu bermuka gembira. Tuhan memberkati. Untuk ayat hafalan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktunya kita memberikan persembahan wujud syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah apapun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu,
milikku. Mari adik-adik kita mengakhiri ibadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya. Engkau curahkan bagi kami persembahan yang Engkau berikan, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, jadikan kami anak yang senantiasa selalu mengucap syukur dari hal yang terkecil sekalipun. Kami juga teringat buat Kak Anita, kiranya Tuhan beri kesembuhan dan kekuatan, dan berkati kami dalam keseharian, kegiatan kami selanjutnya di tempat masing-masing, agar kami dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,